Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Surahmadi, NIM 2059886 dari kelas C S1 Pariwisata. Nama saya Fadil Ramadan, NIM 2059997. Perkenalkan, nama saya Wirantiana dengan NIM 2060020. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami, sikap wisatawan terhadap atraksi yang ada di Tugu Jogja. Terima kasih telah memberikan waktu untuk mempresentasikan kepuasan wisatawan terhadap atraksi wisata Tugu Yogyakarta dalam era normal baru. Abstrak, pandemi COVID-19 terdampak besar pada sektor pariwisata DIY yang menimbulkan kerugian material terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sektor pariwisata dalam kondisi normal baru serta sikap wisatawan terhadap kondisi kawasan wisata selama masa normal baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata selama masa new normal harus menerapkan protokol kesehatan baik pengunjung maupun karyawan dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan atau cleanliness, health, and safety dengan penyediaan fasilitas kebersihan. Pendahuluan. Latar belakang. Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian banyak kota besar di Indonesia yang memiliki daya tarik kuat untuk dikunjungi. Kota yang terkenal dengan sebutan kota perjuangan, kota budaya, dan kota pendidikan ini selain menjadi tujuan menuntut ilmu, di samping itu, sektor pariwisata juga menjadikan kota Jakarta sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi sesuatu daerah tertentu. Motivasi wisata untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi dan memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Kualitas objek daya tarik wisata merupakan hal penting dalam pariwisata. 1. Pandemi COVID-19 dalam industri pariwisata. Kegiatan pariwisata terbagi menjadi pariwisata dengan resiko rendah dan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi dalam penurunan COVID-19. Kegiatan pariwisata yang bisa dibuka terutama yang berhubungan dengan alam, wisata yang tidak menimbulkan kerumunan, wisata yang bersifat lebih pendekatan terhadap ekosistem. Oleh karena itu, daerah yang disiapkan mulai dari wisata alam pegunungan hingga taman nasional ini syarat tempat wisata yang diprioritaskan boleh dibuka saat fase new normal 2020. Pandemi ini berdampak pada perubahan perilaku dan perubahan tatanan kehidupan. Kegiatan berwisata yang akan berdampingan dengan corona sehingga sektor pariwisata masuk pada tatanan kehidupan baru dengan mengacu pada protokol kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Sektor pariwisata yang menyerap banyak lapangan kerja yang sangat terpukul akibat pandemi COVID-19, sementara sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era baru. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digabungkan dengan metode Fishbane. Penelitian ini berisikan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik atau angka menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sikap wisatawan terhadap interaksi wisata Tugu Jogja di era new normal di Yogyakarta. Berdasarkan sikap para wisatawan dengan menggunakan metode Fishbane. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini wisata Tugu Jogja menurut kuesioner, di mana kuesioner tersebut diisi oleh responden yang menjadi sampel dan penelitian hasil kuesioner tersebut diolah menggunakan metode Fishbane.
Dalam penelitian yang kami lakukan, pengambilan sampel dilakukan menggunakan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan sistem random sampling di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana analisis kualitatif menganalisa hal yang berhubungan dengan data, tulisan yang berisi uraian maupun penjabaran. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu menghitung secara pasti dan benar data-data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Dan alat yang digunakan adalah metode Fishbane. Metode Fishbane adalah metode atribut yang mainstream digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan terhadap atraksi wisata. Yang kita teliti adalah wisata Tugu Jogja, yang didasarkan pada atribut kepercayaan yang diberi bobot oleh evaluasi terhadap atribut tersebut. Karakteristik responden. Karakteristik responden yang kami teliti ada 5, yaitu berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis pekerjaan, dan juga berdasarkan uang saku tiap bulan ataupun uang gaji tiap bulan. Atraksi wisata Tugu Jogja berdasarkan sikap wisatawan. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, kami sebagai peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang kinerja pariwisata. Nah, untuk menjawab penelitian, kami mengambil hipotesis bahwa atraksi wisata Tugu Jogja adalah baik berdasarkan sikap para wisatawan. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka digunakan analisis sikap dengan metode Fishbane. Berikut akan saya uraikan hasil analisis sikap wisatawan terhadap atraksi wisata Tugu Jogja dengan menggunakan model sikap Fishbane berdasarkan sikap para responden. Setelah melakukan tabulasi data dengan menggunakan prosedur model sikap Fishbane, didapatkan hasil rata-rata tertimbang pada masing-masing atribut dan komponen pengukuran sikap. Dengan hasil, atraksi wisata Tugu Jogja berdasarkan penilaian sikap wajib pajak dengan total skor 69,57. Skor ini diperoleh dari akumulasi kolom sikap, dan pada posisi tidak setuju, skor berjumlah 39,88. Pada posisi netral, skor berjumlah 59,82. Dan pada posisi setuju, skor berjumlah 79,76 dan skor maksimal 99,70 pada posisi sangat setuju. Dari hasil analisa tersebut membuktikan bahwa atraksi wisata Tugu Jogja dipersepsikan baik oleh para wisatawan. Hal tersebut tidak terlepas dari atribut yang melekat pada atraksi wisata atau daya tarik wisata yang ada pada Tugu Jogja. Yang menjadi catatan adalah meskipun nilai fasilitas dan pelayanan berada di sebelah kanan dari garis potong, namun nilai tersebut tidak melampaui dari nilai setuju. Ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah dan juga pemangku kebijakan untuk daerah wisata yang ada di Jogja untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dari sumber daya yang ada berdasarkan atribut yang telah kami teliti. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi yang kami berikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf.